Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du, para penuntut ilmu rahimakumullah. Insyaallah siang ini kita akan berbicara tentang sebab-sebab gagal menjadi ulama. Tujuannya agar para calon ulama dari awal perjalanan, dari awal menuntut ilmu, berusaha untuk menghindarinya. Menjadi ulama adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia, sebuah keinginan yang cukup suci. Namun tidak semua orang sukses menjadi ulama. Sukses itu bisa kita bagi dua tahap. Pertama, sukses dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sukses dalam menyebarkan ilmu. Ada orang yang gagal di saat masih menuntut ilmu. Dalam perjalanan menuntut ilmu dia sudah gagal. Mutasaqituna ala tariq, berguguran di perjalanan. Dan ada pula yang sudah mendapatkan ilmu. Ilmunya sudah banyak. Tapi di saat dia menunaikan amanah ilmu, mendidik umat, menyebarkan kepada masyarakat, dia gagal. Secara umum, penyebab kegagalan itu ada 3. Yang pertama, hilangnya semangat atau putus asa. Kita perhatikan di awal-awal kita di madrasah, di pesantren, kita belajar dengan tekun. Seiring perjalanan waktu, semangat itu bisa berkurang. Pengalaman kita di madrasah, di pesantren, waktu tahun pertama anak-anak itu semuanya rajin, niatnya ikhlas, ingin menjadi penuntut ilmu. Tapi setelah selesai tingkat sanawiyah, sebagian dari mereka putus asa, tidak lagi bersemangat untuk menjadi ulama, pindah sekolah lain, cari jurusan lain. Kemudian ada yang lanjut sampai kelas 6, kelas 7 di pesantren, di madrasah memilih jurusan agama MAPK. Setelah tamat di MAPK, ada yang istiqamah ingin melanjutkan di bidang agama, mendalami tafsir, hadis, fikih. Namun ada juga yang pindah ke bidang-bidang yang lain. Yang ambil jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, dan sebagainya. Sampai di perguruan tinggi juga seperti itu. Di awal kuliah perguruan tinggi, apakah di Indonesia, di luar negeri, di Madinah, di Mesir, tahun-tahun pertama karena semangat. Setelah itu semangatnya bisa berkurang. Apa yang kita ceritakan tadi dari awal tamat SD sampai ke kuliah itu sudah ada seleksi. Kelas 1 di pesantren banyak orangnya ingin jadi ulama. Pas tingkat aliyah sudah mulai berkurang, sebagian sudah pindah. Kemudian selesai di pesantren memasuk ke memilih jurusan agama, mulai berkurang pula calon ulama. Berkurang dan berkurang. Maka salah satu itu penyebab itu terjadi adalah hilangnya semangat, putus asa. Dan ini terjadi. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena merasa kurang cerdas. Rasanya belajar tafsir itu berat sekali. Hafal Quran, hafal hadis, nahwu, saraf sulit. Dia merasa tidak mampu. Bisa jadi ini sebabnya. Kalau sebabnya karena merasa tidak mampu, apa obat atau solusinya? Yakinlah, siapa yang berjalan di jalurnya dia akan sampai. Jangan pernah putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Atau merasa kesulitan dengan satu cabang ilmu. Boleh jadi satu cabang kita kesulitan, tapi di bidang-bidang lain boleh jadi kita mampu. Dan memang kemampuan itu tidak sama.
Ada yang sulit mempelajari ilmu sharaf, tapi mudah mempelajari ilmu nahwu. Ada orang yang kesulitan dalam bahasa Arab secara mendetail, tapi dia mampu di bidang tafsir. Atau tidak mampu di bidang tafsir, mampu di bidang fikih. Maka jangan sesekali ketidakmampuan kita di satu bidang menjadikan kita putus asa. Tidak mampu menghafal Quran bukan berarti kita terhalang untuk menjadi ulama. Hafalah semampu kita. Jadi jangan kita merasa tidak mampu sehingga putus asa untuk mencapai cita-cita menjadi ulama. Bisa juga sebab kita putus asa, hilang semangat untuk menjadi ulama, karena selama belajar itu sudah tidak ada saja keinginan. Kita sudah kemampuan cukup, barangkali 10 besar, juara terus. Bahasa Arabnya bagus, fikih, usul fikih bagus, pelajaran umum bagus. Tapi tiba-tiba tidak ada saja keinginan untuk jadi ulama, tidak berselera untuk jadi pewaris Nabi. Tapi ingin di bidang yang lain, ahli di bidang lain. Dan itu bisa jadi terjadi. Sehingga tidak semangat lagi belajar agama. Bukan karena dia bodoh, bukan dia tidak mampu, dia pintar. Tapi tidak ada keinginan untuk jadi ulama. Sehingga muncul futur. Ingin pindah ke bidang lain. Sebab yang lainnya adalah karena banyak kesibukan. Di awal sudah rajin belajar, tekun. Tapi ada kesibukan lain yang mengganggu. Seperti di musim libur hari ini. Karena musibah corona, ya, dia sudah sibuk dengan HP, sibuk olahraga. Dan ini bisa jadi di sekolah karena sibuk organisasi. Sibuk ikuti lomba ini, lomba itu. Sehingga akhirnya sudah keenakan lomba, sudah merasa puas dengan bidang-bidang yang lain, sehingganya hilanglah semangat untuk menjadi ulama. Masih ada sebab-sebab lainnya. Apa solusi anda ini terjadi pada diri kita? Anda terjadi hilangnya semangat menjadi ulama, ya, karena merasa tidak mampu atau tidak berselera lagi, tidak ada keinginan untuk jadi ulama, atau karena banyak kesibukan bidang-bidang lain lebih menggoda. Untuk menimbulkan semangat dalam belajar itu ada beberapa langkah yang bisa kita usahakan. Tentu saja setelah banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca biografi para ulama. Bacalah biografi ulama-ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana hasilnya. Karya-karya mereka sampai hari ini terus dibaca. Buku-buku yang mereka tulis sekarang hanya buku-buku tipis beberapa lembar, seperti Waraqat Imam Juwaini, Arba'in An-Nawawiyah, Matan Ajrumiyah, hanya 5 lembar saja dalam beliau. Tapi sampai hari ini terus dibaca. Kam lahu minal ujur. Betapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Berabad-abad karya tulisnya dibaca orang. Berabad-abad kitab yang dia karang jadi pedoman orang dalam beribadah. Bayangkan kesuksesan ulama terdahulu. Ya, bayangkan betapa pahala mereka yang mereka dapatkan dari hasil menulis menuntut ilmu itu. Kalau ini kita hayati, insya-Allah Allah memberi taufik, kita akan kembali termotivasi. Yang kedua, untuk menguatkan motivasi kita agar tidak futur, agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, bertemanlah dengan orang-orang yang bersemangat. Cari teman sadiq, sahib, zamil, orang-orang yang rajin belajar. Karena seseorang itu akan terpengaruh oleh temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan ikut agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang pemalas, orang-orang tidak rajin belajar, kita akan terpengaruh. Dengan siapa kita berteman, ini sangat menentukan terhadap semangat kita. Maka kalau kita di sekolah, dalam lembaga pendidikan, hilang semangat belajar, cari teman-teman yang rajin, teman-teman yang khusyuk, serius dalam belajar, temani dia. InsyaAllah kita juga akan semangat dalam belajar. Dan boleh jadi hilangnya semangat dalam belajar, hilangnya
keinginan yang kuat menjadi ulama karena terlampau sibuk belajar. Pagi belajar, siang belajar, malam belajar, tugas yang banyak. Akhirnya bosan, jenuh. Dah. Rasanya saya tidak pas untuk jadi ulama. Kalau ini sebabnya, obatnya ya istirahat, refreshing itu perlu at-tarawih. Makanya ulama-ulama dulu dalam kitab, di antara adab guru itu adalah dalam majlis itu perlu ada nawadir, wal hikayat, ya, cerita-cerita yang menarik untuk sedikit istirahat. Jadi, tapi jangan pula terlampau lama istirahatnya. Jadi kalau sudah bosan belajar, membaca buku malam, ya istirahat sejenak. Mungkin bisa olahraga kecil-kecilan di kamar, ya, di asrama, ya, agar tidak terlampau jenuh dan bosan. Penuntut ilmu rahimakumullah, ini kalau terjadi putus asa, hilang semangat di saat kita menuntut ilmu. Yang kedua, gagal menjadi ulama karena putus asa, kehilangan semangat di saat menyebarkan ilmu. Kita sudah belajar, sudah selesai kuliah, sudah bergelar LC, SAG, kita punya ilmu yang cukup, sudah ada modal-modal ilmu. Tapi di saat menyebarkan di tengah-tengah masyarakat, kita mengalami putus asa, hilang semangat untuk berdakwah. Pamannya, kita coba membuat sebuah yayasan, membuat sebuah lembaga. Awalnya berjalan dengan baik, setelah itu macet. Bisa jadi putus asa. Atau kita buka sebuah pengajian, sebuah majelis ilmu, sebuah halaqah. Ternyata tidak ada yang minat, tidak ada yang hadir, tidak ada penuntut ilmunya. Putus asa bisa menghampiri kita. Tapi ingatlah, maka nalillah fahuwa abqa. Sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, dia akan kekal. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini kita ambil di saat Imam Malik menulis kitab Muwatta. Ada orang berkata kepada Imam Malik, kitab sudah banyak, untuk apa ditulis lagi kitab? Imam Malik menjawab dengan sebuah jawaban yang diabadikan dalam kitab-kitab dalam sejarah sampai hari ini kita perlu menyampaikan. Jawaban yang cukup bijaksana dari Imam Darul Hijrah, dari guru Imam Syafi'i. Maka lillah fahuwa abqa. Sesuatu yang kita amalkan kita lakukan karena Allah, dia akan kekal abadi. Alhamdulillah, sampai hari ini kitab Muwatta karya Imam Malik terus dibaca, terus dicetak ulang, dipelajari oleh para penuntut ilmu, disyarah oleh para ulama seperti Al-Muntaqa karangan Abu Walid Al-Baji, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal masanid karangan Yusuf Ibnu Abdul Bar, dan masih banyak yang lain-lain. Jadi setelah kita coba buka majelis-majelis ilmu, kita istiqamah menjalankannya. Kalau kemudian harus tutup, ya kita tutup. Tapi jangan putus asa. Di tempat ini kita tidak bisa, di tempat lain barangkali bisa. Demikian juga kita mendirikan yayasan, membuat sebuah program dakwah. Andai hari ini gagal, boleh jadi besok. Kita harus belajar dari kegagalan. Kenapa saya gagal? Mungkin manajemen yang tidak bagus, mungkin faktor-faktor lain. Tapi jangan sesekali putus asa. Amanah ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa dengan mendirikan yayasan, barangkali kita bisa menyebarkan ilmu dengan mengajar. Kita melamar untuk mengajar di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga keislaman. Dengan baik. Barangkali ini solusinya. Atau membuat yayasan kita tidak bisa, menjadi guru di sekolah kita tidak mampu, barangkali ceramah yang cocok untuk kita. Kita coba. Kita coba menyebarkan ilmu dengan ceramah, dengan rekaman. Mulai dulu. Mulailah dari apa yang ada. Apa yang ada sudah cukup untuk memulai. Ya boleh jadi ceramah ini Allah membukakan untuk kita, untuk memberikan ilmu kepada masyarakat, membina umat.
Andai di bidang ini kita pun tidak bisa, mungkin dengan menulis, mengarang buku, membuat tulisan, kirimkan ke media sosial, kirimkan ke majalah, ke koran. Boleh jadi ini. Ya, secara umum cara menyebarkan ilmu setelah tauladan dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita ya, adalah dengan mengajar di sekolah, dan yang paling bagus karena bersentuhan langsung dengan penuntut ilmu. Kemudian dengan cara ceramah, kemudian dengan membuat tulisan. Beruntunglah orang yang bisa ketiga-tiga ini. Dia bisa mengajar di pondok-pondok pesantren, lahirlah kader-kadernya, ada penerus dakwahnya. Dia bisa pula ceramah, menyampaikan dakwah di masjid-masjid. Dan dia bisa pula menulis buku, nulis makalah. Ini sebuah keberuntungan. Dan seorang alim ya, harus berusaha untuk mampu di bidang yang 3 bidang ini. Penuntut ilmu rahimakumullah. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu gagal menjadi ulama adalah hilang kesabaran. Ulama-ulama yang menulis tentang adab menuntut ilmu, cara belajar, cara menjadi ulama, semuanya menulis. Wa menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Wa basyiris sabirin. Ya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabiru wa rabitu. Sabiru. Sabarlah dan benar-benar bersabarlah. Akhir surat Ali Imran, isbiru wasabiru, benar-benar bersabarlah. Dan menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Menyebarkan ilmu di tengah umat juga butuh kesabaran. Sabar dalam belajar, karena belajar itu berat. Kita mengulang pelajaran butuh kesabaran. Ada orang sekali mengulang hafalan Qur'annya, mengulang pelajaran murajaahnya, sekali murajaah langsung hafal. Ada orang yang butuh 2 kali, 3 kali, ada yang butuh mungkin puluhan ratusan kali, perlu diulang-ulang terus. Mastakarra qarra. Sesuatu yang diulang sering diulang-ulang, dia akan abadi. Dan ini butuh kesabaran. Itu dalam menguasai bidang belajar. Kemudian sabar dengan lamanya belajar. Dalam nasihat Imam Syafi'i yang terkenal, tuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Imam Al-Ghazali belajar dengan Imam Haramain Al-Juwaini 18 tahun. Ya, Imam Syafi'i berapa lamanya belajar? Ya, belajar di Madinah. Imam Bukhari berapa lamanya mengarang kitab Sahih Bukhari itu 16 tahun belajar dan mengajar. Demikian pula Imam Nawawi butuh waktu yang panjang. Tidak ada cara praktis untuk jadi ilmuwan. Sebagaimana juga tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang ulama. Butuh waktu. Dan waktu yang panjang itu disertai dengan kesabaran. Di madrasah, di pesantren 6 tahun, 7 tahun. Butuh waktu yang sabar. Kuliah 4 tahun. Membutuhkan kesabaran. Ada ungkapan, kalau tidak salah dalam Ta'limul Muta'allimin, ayasbir ala saykhin wa ala kitabin. Sabar dengan satu guru dan satu kitab. Sabar terhadap guru dan terhadap kitab. Ya, karena orang dulu memilih-milih guru ya. Dipilihnya kalau belajar ini tafsir mana gurunya, belajar hadis di mana pula gurunya. Mereka menemui guru. Ya. Hari ini masih ada di sebagian negara seperti itu. Tapi kalau untuk daerah kita cenderung memilih sekolah. Ya sabar kita dengan sekolah. Di sini kita sekolah, kita maksimalkan kita belajar. Jangan membandingkan sekolah kita, oh seperti ini, banyak kurangannya ini. Sekolah orang lain lebih baik, bagus lebih baik. Sabar menghadapi kondisi di sekolah kita, jalani, maksimalkan belajar. Tapi kalau tidak mampu lagi bertahan di sebuah sekolah, sebuah pesantren, ya coba pindah ke pesantren lain. Ya cukup 2 kali, sekali aja pindahnya. Kalau di situ tidak juga sabar, barangkali kitanya yang salah lagi. Bukan sekolahnya yang salah, kondisi sekolahnya, fasilitasnya yang salah. Sabar dengan lembaga pendidikan kita. Wa ala kitabin, sabar dengan buku. Ulama-ulama dulu mengarang kitab, sudah mereka bagi. Ini kitab untuk pemula, ini kitab untuk lanjutan, ini kitab untuk pendalaman. Imam Nawawi ada Minhaj,
ada Umdah, ada Raudatul Talibin, ada pula Syarah Al-Majmu'. Dalam mazhab-mazhab yang lain juga seperti itu. Mukhtasar dalam mazhab Hanafi, Risalah Abi Zaid dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali ada Umdatul Fiqh, ada Mukhtasar Khiraqi. Itu untuk pemula, harus kita selesaikan terlebih dahulu dasar-dasar ilmu mutun, kita tipis. Dan itu tidak ada dalilnya. Langsung saja. Rukun salat 13, rukun wuduk sekian, langsung aja rukunnya, sunatnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Untuk pemula seperti itu. Nah, selesai itu baru lanjut nanti ke Mukhtasar. Mungkin di Indonesia orang belajar kalau nahu matan jurmiyah, kemudian Syarah Mukhtasar Jiddan, sudah meningkat lagi Azhari, meningkat lagi sampai Syarah Alfiyah. Dalam fikih seperti itu, matan takrib dulu pelajari setahun, kemudian Fathul Qarib, kemudian meningkat terus. Itu dah semua ilmu, karena tidak mungkin kita mempelajari ilmu itu sekaligus. Man ramal ilma jumlatan wahidah zaba minhul jumlah. Siapa yang menuntut ilmu itu secara umum semuanya dipelajari borongan, akan hilang pula secara cepat. Walakin syekh ba'da syekh ma'al ayyam wal layali, sedikit demi sedikit, dengan beberapa malam dan beberapa siang, butuh waktu. Dan itu butuh kesabaran. Maka hari ini andai ada pelatihan bahasa Arab 15 hari pandai, ada daurah tahfiz 30 juz, 5 juz, itu namanya pelatihan. Mana ada orang hafiz Quran 1 bulan 2 bulan. Hafiz Quran itu butuh waktu yang panjang. Mana ada orang belajar bahasa Arab 10 hari 20 hari langsung pandai. Kita saja sudah 6 tahun di pesantren, khusus bahasa Arab belum bisa bahasa Arab secara bentuk yang ideal. Jadi pelatihan-pelatihan ini orang tua juga perlu paham. Jangan ada pula orang tua yang kecewa nanti. Ustaz, anak saya sudah belajar bahasa Arab, ikut daurah sekian hari, sudah pergi pula ke Timur Tengah, tapi tidak pandai juga bahasa Arab, Ustaz. Ya karena pandai bahasa Arab itu butuh waktu sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Orang kursus bahasa Inggris juga berbulan-bulan, bertahun-tahun mau agar pandai. Untuk hafiz Quran saya sudah bayar 10 juta, 15 juta agar anak hafiz Quran. Ternyata tidak hafiz, Ustaz. Kita dengar ada keluhan-keluhan orang tua. Ya namanya kan pelatihan, bukan jaminan. Nah, jadi perlu kesabaran. Ini sabar dengan tahapan-tahapan ilmu. Ya, ini juga diingatkan oleh Yusuf Ibnu Abdul Bar, hakim di kota Lisabon, Portugis di masa kejayaan Islam. Beliau mengkritik para penuntut ilmu di zaman beliau. Beliau wafat tahun 463 Hijriah. Fa inna talabal ilmi fi zamanina hadha wa fi biladina kad hada ahlu an tariqi salafihim. Para penuntut ilmu di daerah kita sekarang ini dan pada waktu sekarang, ya, di zaman kita sekarang dan di daerah kita, sudah menyimpang dari cara orang dulu belajar. Karena belajar itu ma'akil, maratib, sudah ada urutan-urutannya, tidak bisa diborong sekaligus. Jadi perlu kesabaran dalam menapak tangga-tangga keilmuan yang telah disusun oleh para ulama, para ahli-ahli pendidikan. Yang keduanya tentu sabar dalam menyebarkan ilmu. Ini di awal sudah tersinggung. Sudah kita sebutkan tadi. Kita mengurus madrasah harus sabar. Harus istiqamah. Kita mengurus majelis ilmu juga harus sabar. Mengelola pondok-pondok pesantren, mengelola yayasan, ya, semuanya butuh kesabaran. Apapun usaha kita dalam menyebarkan ilmu, semuanya butuh kesabaran. Karena kalau hilang kesabaran kita dalam mengurus umat, hilang kesabaran kita dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu ilmu kita tidak akan pernah sampai kepada orang lain. Karena itu diingatkan, seorang guru harus sabar dengan muridnya yang kemampuannya lemah, yang susah memahami. Mungkin sekali kita terangkan, 2 kali, 3 kali, kita harus sabar. Jangan sampai putus asa, hilang kesabaran, akibatnya putus asa. Ya sudah sekian lama saya majelis taklim di masjid ini,
ternyata jamaah tidak juga berubah, maka mulai hari ini saya mengundurkan diri. Ini putus asa, hilang kesabaran. Sudah bertahun-tahun mengurus sebuah yayasan, ternyata masalahnya banyak sekali. Berbagai upaya sudah dilakukan tapi tidak berhasil juga. Pendanaan kurang, murid santri tidak ada. Kita harus sabar, kita cari solusinya. Kalau hilang kesabaran kita, hilang pula semangat, akhirnya putus asa. Karena ada orang yang seperti itu, awalnya mengurus sekolah, awalnya punya majelis taklim, tapi setelah itu putus asa, tinggalkan semuanya. Dia berangkat ke pasar menjadi pedagang. Ya mungkin yang dijualnya kurma, haba sauda, atau yang lain-lain, itu bisnis yang lain-lain. Jadi apapun profesi kita, kalau kita sudah punya ilmu, ya, jangan sampai hilang cahaya ilmu itu dari diri kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Ya. Kalau Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, falamma ibtaghaina al-'izza ghaira zalalna. Kita adalah umat yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan selain dari Islam, kita akan hina. Maka selaku penuntut ilmu, selaku orang berilmu, kita juga seperti itu. Nahnu qaumun, nahnu tullabal ilmi, a'azzana Allahu bihazal ilmi, falamma ibtaghaina izzan siwahu zalalna. Kita adalah orang yang dimuliakan dengan ilmu syar'i warisan Nabi. Tapi kalau kita cari kemuliaan daripada ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, kita akan hina. Orang lain tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Kita sekolah, kita sudah kuliah. Bahkan sudah sampai pula ke Timur Tengah. Kenapa kita lari dari majelis ilmu? Kenapa kita tinggalkan madrasah? Kenapa kita lupakan pendidikan kader yang akan menerima ilmu dari kita? Ini juga termasuk tidak bersyukur. Jadi bersabarlah dalam menuntut ilmu. Dan setelah antum menjadi orang-orang berilmu, sabarlah menyebarkan ilmu itu. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran kita. Penuntut ilmu rahimakumullah. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu gagal menuju ulama rabbani. Gagal menjadi al-alim al-muhaqqiq, al-alim al-haqiqi, istilah ulama kemarin, adalah di saat dia lupa kepada ilmu yang dimilikinya. Dia lupa terhadap istimewaan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Dia lupa kalau dia pernah menjadi seorang santri. Ini banyak sebabnya. Dia lupa dengan anugerah ilmu. Akibatnya dia tidak pernah mengulang kitab-kitab yang sudah dia pelajari di pesantren bertahun-tahun. Lupa dia dengan anugerah Allah sebagai seorang alim. Ya. Sehingganya dia menjadikan dirinya sama saja dengan orang lain. Hilang cahaya ilmu itu dalam dirinya. Karena dia lupa bahwa dia pernah ditempa oleh ulama-ulama, oleh guru-gurunya agar kelak menjadi seorang yang alim. Lupa diri ini yang berbahaya. Kalau dia lupa bahwa dia adalah seorang yang alim, dia akan jadi orang kebanyakan. Demikian juga dengan penuntut ilmu, jangan sampai lupa diri. Saya adalah penuntut ilmu, fokus hidup saya mencari ilmu, bukan kesibukan yang lain. Ini yang sering kita ingatkan kepada anak-anak yang suka sibuk organisasi. Alasannya bisa dicari. Ya. Sibuk organisasi, belajar ini untuk jadi ini itu. Ya. Semuanya itu ada saja alasannya. Ya, silakan kegiatan lain, tapi ingat yang pokok, yang pertama sekali kita adalah penuntut ilmu. Ini harus dikedepankan. Ya, maka kalau di pesantren, kalau tidak ada pula yang ngurus organisasi, OSIS itu tidak mungkin, harus ada yang ngurusnya. Tapi jangan sampai sibuk dengan yang lain-lain itu, memang kita lupa dengan tujuan yang pertama.
kita adalah penuntut ilmu. Ini yang harus selalu disadari oleh para penuntut ilmu. Saya sedang mencari ilmu. Usaha-usaha lain, pekerjaan lain yang akan melalaikan, ya harus ditinggalkan. Tapi kalau ada kegiatan lain yang harus diikuti, ya bijaksanalah, pandai-pandai membagi waktu. Ini yang kita sampaikan kemarin. Di antara nasihat Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, kamu adalah penuntut ilmu, jangan sampai ikut-ikutan berdagang. Karena untung, ya hasil dari berdagang itu mengajak antum untuk sibuk dalam berdagang. Itu nasihat Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Kian juga, kalau kita sudah selesai menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmu tidak ada batasnya, kalau kita sudah jadi orang alim, jangan lupa diri kita adalah orang alim, orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu fikih, pandai bahasa Arab. Kita syukuri semua nikmat ini. Maka kita harus berusaha bagaimana semua ilmu yang kita miliki itu tumpah kepada orang lain. Kita pandai bahasa Arab, orang lain juga harus kita jadikan orang yang pandai dalam bahasa Arab. Kita ahli di bidang tafsir, kita usahakan agar orang lain juga ahli di bidang tafsir. Dan semuanya itu perlu belajar. Jadi guru di pesantren, kita juga harus belajar bagaimana menjadi guru. Kita menyampaikan ilmu dengan ceramah, ceramah itu juga perlu belajar. Tidak ada orang baru ceramah langsung hebat seperti ustaz-ustaz kondang, seperti ulama-ulama besar, tidak mungkin. Butuh waktu untuk belajar. Demikian juga kita menyampaikan ilmu dengan tulisan, menulis perlu belajar. Sabar kita dalam usaha menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kita jangan lupa niat pertama kita, nawaitu awal, belajar itu akan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Menghilangkan kejahilan, kebodohan dari kita dan menghilangkan kejahilan dari masyarakat. Tujuan ilmu nasyruhu, tujuan ilmu itu adalah menyebarkan kepada orang lain. Maka salah satu obat agar orang alim itu selalu ingat akan nikmat Allah kepada dirinya, agar orang alim itu tidak lupa ilmunya, tidak sadar kalau dia orang berilmu, di antaranya kita sudah menjadi orang alim, orang berilmu, bertemanlah dengan orang alim lainnya. Masuklah kepada ormas keislaman, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada NU, dan di kampung-kampung juga ada organisasi bergabung di situ, sehingga ada yang kami ingatkan kita, ada teman diskusi. Mungkin kita sudah lama tidak mengulang-ulang kitab, tapi di saat kita diamanahkan di komisi fatwa, di majelis ulama umpamanya, ya kita harus mengulang lagi dari kitab yang lama. Ya, melihat ulama-ulama lain, buya-buya lain bekerja keras belajar bahasa Arab. Mungkin kita yang sudah pandai mulai sadar, astagfirullah, saya sudah pandai bahasa, kenapa saya tidak membaca kitab? Sementara buya-buya lain, ustaz-ustaz muda bekerja keras siang malam ingin belajar bahasa Arab. Jadi jangan menjadi ulama itu sendirian, tidak pernah bergabung dengan yayasan lain, tidak pernah bergabung dengan lembaga-lembaga lain. Ulama kalau bergerak sendiri akan mudah kehilangan semangat, akan mudah hilang sabarnya, dan bisa lupa diri kalau dia itu adalah seorang ulama. Jadi kita yang sudah alim, apalagi yang di belakang nama kita ada LC, SAG, dan sebagainya, kita harus berteman, menjaga hubungan yang baik, silah dengan para orang-orang alim lainnya, sehingga semangat keilmuan itu tetap ada dalam diri kita. Semangat kita untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat tetap terpelihara. Para penuntut ilmu rahimakumullah, inilah 3 hal secara umum kita sampaikan penyebab orang gagal menjadi ulama. Pertama, hilangnya semangat, putus asa. Yang kedua, hilangnya kesabaran dalam menuntut ilmu, hilangnya kesabaran dalam menyebarkan ilmu. Yang ketiga, dia lupa diri kalau Allah sudah menganugerahkan ilmu kepadanya. Dia tidak lagi menyadari kalau dia adalah seorang yang alim. Betapa banyak orang-orang lain ingin menjadi alim seperti dia, betapa banyak orang lain ingin pandai bahasa Arab tapi tidak mampu, sementara dia lupa kalau semua itu telah dia miliki. Agar terhindar dari semua ini, maka kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni atau ma yufiduni.
Selalulah berteman dengan teman-teman yang rajin agar kita tetap semangat. Kalau kita sudah jadi orang alim, orang berilmu, bertemanlah dengan orang-orang alim lainnya agar semangat kita terpelihara. Bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang ada Muhammadiyah, ya, ada Al-Irsyad, ada Majelis Ulama, ada lembaga-lembaga keislaman di kampung-kampung kita, di daerah kita. Bergabunglah. Orang yang sendirian menjadi ulama akan susah untuk membina umat. Dan orang alim yang tidak punya murid, usianya pendek, setelah dia meninggal, ilmunya tidak ada yang akan mewarisi. Alangkah ruginya kita. Penuntut ilmu rahimakumullah, siang ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah dalam pertemuan besok kita baca kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Kita ambil poin-poin penting dalam kitab itu. Tidak mungkin kita baca semuanya. Yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar tadi, seorang ulama dari Andalus di masa kejayaan Islam. Kita lihat bagaimana cara belajar ulama-ulama Andalusia sehingga mampu menciptakan sebuah peradaban Islam di daratan Eropa yang sangat dikagumi dalam sejarah, baik oleh Muslim ataupun orang non-Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.